Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjumpai 1 Syawal tahun ini. Berarti Allah telah mengabulkan doa kita tahun lalu agar Allah memanjangkan umur kita dapat bertemu Ramadan dan Syawal, yaitu tahun ini. Kembali kita menaradakan tangan kepada Allah. Ya Allah, kami meminta kepadamu, kiranya jangan sampai ini 1 Syawal terakhir kami. Kiranya ya Allah, pertemukan lagi kelak kami dengan bulan Ramadan yang akan datang, dan Engkau bebaskan kami dari segala mara bahaya dan bencana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir sudah bergema di mana-mana. Suatu pernyataan bahwa cuman Allah yang maha besar. Sedangkan selain Allah kecil. Apapun itu kecil, itu sudah tertanam di hati orang yang beriman. Sehingga takbir adalah syiar kemenangan bagi siapa saja yang melakukan pertempuran. Lebih khusus, kita telah bertempur selama sebulan melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kita membentuk pribadi kita yang dapat menundukkan hawa nafsu dan angkara murka lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan yang singkat ini, marilah kita merenungi bagaimana Allah betapa maha besar. Allah telah menguji bukan hanya kita, tetapi di seluruh dunia oleh Allah diuji. Bayangkan, Allah tidak menguji dengan sesuatu yang tampak oleh mata, sesuatu yang fisiknya nampak oleh mata, tetapi Allah menguji kita dengan makhluk Allah yang sangat kecil. Sangat kecil, kita tak melihat betapa manusia takut dengan makhluk itu. Tahukah kalian bahwasanya makhluk itu jundun min junudillah? Dia adalah tentara daripada tentara Allah. Allah yang mengomando mereka, Allah yang mengarahkan mereka. Maka yang perlu kita tanamkan dengan wabah ini, kuatkan sangkaan kita kepada Allah bahwasanya ya Allah, kami berkumpul di masjid ini berdoa kepadamu. Kami yakin ya Allah, Engkau hindarkan kami daripada mara bahaya, lebihnya wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 perlu kita renungi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa, nasib satu kaum, sampai kaum itu, bangsa itu, masyarakat itu mau merubah dengan usaha mereka sendiri. Seolah-olah Allah mau bilang, kau tak akan merubah nasibmu, kau tak akan bisa sembuh kalau kau tidak berusaha, kau tidak akan terhindar dari penyakit kalau kau tak berusaha. Tetapi ayat itu ditutup oleh Allah, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Tapi kalau Allah kepengen meletakkan suatu penyakit, meletakkan suatu kejahatan, meletakkan suatu mudarat kepada satu bangsa, satu masyarakat, bahkan satu keluarga dan lain sebagainya, maka tidak ada yang dapat mencegahnya. Disinilah kita ahlu sunnah wal jamaah harus menyeimbangkan antara ikhtiar kita dunia, tetapi jangan lupa kita yakinkan semuanya ketentuan Allah, sehingga usaha tetap jalan, tapi doa jangan kau tinggalkan. Saya punya teman orang Aceh, dia adalah orang Aceh yang kena korban tsunami. Saya sering berhubungan dengan mereka. Saya tanya kepada mereka, bagaimana kalian di Aceh? Wah Ustaz, kami di Aceh tetap masjid kami buka, tapi kami jaga protokolnya. Kenapa? Karena waktu tsunami Ustaz, dulu waktu tsunami kami melihat betapa dahsyatnya, lebih dahsyat daripada corona. Seluruh dunia menyaksikan. Kami lari ke masjid. Apa yang terjadi? Membelah tsunami itu Pak Ustaz.
Jangankan orang yang di dalam masjid, masjidnya saja tidak tersentuh. Sehingga orang Aceh sampai sekarang percaya dengan masjid. Mereka ketika ada wabah lari ke masjid, berdoa kepada Allah, dikuatkan. Ini real nyatanya. Di saat ada musibah, kita mau menghadap kepada Allah, tiba-tiba tempat ibadah ditutup. Sehingga jangan heran kenapa wabah masih meningkat. Ini persis seperti cerita Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa sakit gigi. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, betapa sakitnya gigi saya. Maka Allah pun bertakallum dengan Nabi Musa. Wahai Musa, kamu pengen sembuh? Ya, kata Nabi Musa. Kalau kamu pengen sembuh, Musa, kamu naik ke atas gunung. Cari tanaman bentuknya begini-begini. Nabi Musa pun mengikuti instruksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemulah tanaman yang dimaksud. Ketika ketemu, Nabi Musa langsung menggigit tanaman tersebut. Masya Allah, sembuh sakit gigi Nabi Musa. Lalu beberapa selang lama, kambuh lagi sakit gigi Nabi Musa. Ketika kambuh sakit gigi Nabi Musa langsung pergi menuju gunung. Ketika Nabi Musa naik ke atas gunung mencari tanaman tersebut, Nabi Musa masih ketemu. Ketika Nabi Musa ketemu, Nabi Musa gigit, ternyata yang terjadi apa? Penyakitnya bertambah, sakit giginya bertambah. Allah Ta'ala pun tersenyum kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata, ya Allah, kenapa tanaman ini malah menambah sakit saya? Bukankah dulu ya Allah tanaman ini yang kau tujukan dan menyembuhkan sakit gigi saya? Apa kata Allah? Dulu kamu ketika menggigit tanaman itu, sebelum gigit kamu ngadu ke saya, kamu doa ke saya. Lalu saya punya aturan main sejak saya ciptakan makhluk beserta semesta alam ini. Ada yang namanya kuciptakan ikhtiar usaha. Tapi usaha tetap saya yang menentukan. Jangan sementang kau tahu cara menghindarinya, lalu tiba-tiba kau tinggalkan aku, kata Allah. Dulu kamu mengadu ke saya, lalu kau pakai obat, saya sembuhkan. Tapi sementang kau ketemu obat, kau tinggalin saya, itulah kenapa penyakitnya bertambah. Nabi Musa pun menangis. Sejak saat itulah Nabi Musa tidak pernah meninggalkan antara syariat dan hakikat. Kita tetap di wabah pandemik ini jaga syariat, pakai masker, ya, dan lain sebagainya. Tapi tetap jangan tinggalkan Allah. Mudah-mudahan wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap ikut aturan main. Kalau memang dilonggarkan, alhamdulillah. Kalau memang dipertegas, itu innalillah, kita serahkan kepada Allah. Tetap kita berdoa, karena kita berdoa tidak ada batas waktu. Dimanapun, fa'inamat wallu fasamma wajhullah. Allah tidak bertempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, dosa ibu bapak kita, dan dosa jiran kita, muslimin dan muslimat sekalian yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah angkat wabah corona ini berkat bulan Ramadan yang telah kita lalui dan berkat Idul Fitri yang sekarang kita laksanakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon